pemateri kita yang keempat, yaitu Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud, yang insya Allah akan membahas tentang ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah pokok kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kepada Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama kita bersyukur banget bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu sekalian, dan istimewanya masjid kita ini Darussalam ini sepuh semua ya Pak ya. Kita nggak lihat yang anak-anak muda, sampai Bapak yang nyoteng aja sepuh juga. Kalau teman-teman di Jogja kan muda-muda dengan mahasiswa. Bapak sekalian, ini sudah disampaikan oleh Ustaz kita ini, Masya Allah. Ustaz Israfil sebenarnya bisa jalannya sampai 5 jam. Bapak sekalian, kita hanya ingin sedikit negaskan lagi aja. Jadi kan Ustaz Waswandi, Ustaz Wahyu lembut suaranya itu. Yang pertama tadi sudah dibawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini adalah dasar yang paling pokok untuk kita jadikan pembahasan pada dialog kita pada siang hari ini. Sekalian, ayat ini ada yang sangat menarik. Kata para salaf kita, pendahulu kita masalah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ada penafsiran liyuwahhiduni. Dalam rangka untuk beribadah padaku adalah dalam rangka untuk yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Maksudnya sekalian, kita tidak sekadar dituntut untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi yang dituntut adalah ibadah yang ditauhidkan kepada Allah. Bapak sekalian, kita harus belajar dari sejarah orang Quraisy. Orang Quraisy itu bukan selalu kritik kita kayak PKI yang tidak kenal Allah, bahkan anti dengan ini agama juga. Tapi orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan secara umum orang Quraisy itu sekalian satu, sangat mengenal Allah Ta'ala, sangat mengenal Allah Ta'ala. Kalau ditanya apa-apa, siapa menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, kemudian memberikan rezeki, jawabannya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Bahkan mereka punya nama-nama yang menunjukkan nama hamba Allah. Kayak bapaknya Rasulullah SAW namanya Abdullah, artinya adalah hamba Allah. Waktu Abraham datang sekalian untuk menghancurkan Ka'bah, Abdul Muttalib, pimpinan Quraisy, nyuruh semua penduduk nyingkir ke bukit-bukit, karena nggak mungkin bisa menghadapi Abraham. Ketika Abdul Muttalib dipanggil oleh Abraham, di antara ketika baru dilihat Abraham itu, Masya Allah, orangnya wibawa, mencorong wibawa, nampak betul-betul memiliki ketokohan. Tapi begitu dia bilang, kembalikan unta-unta kami ada Rabbul Ibil, kami ada pemilik unta, langsung jatuh martabat Abdul Muttalib di hadapan Abraham. Lalu kami itu datang untuk menghancurkan Ka'bah yang mereka agungkan, mereka sucikan. Oh, ini hanya urusannya yaitu ngambil unta yang dirampas. Tapi sekalian, jangan salah sangka, Abdul Muttalib begini ini, apa kata dia? Kalau unta milik kami, tapi kalau mau menghancurkan Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Urusannya dengan pemilik Ka'bah. Artinya sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekalian, yang pertama, orang Quraisy itu orang yang mereka juga mengenal Allah Ta'ala. Bahkan mereka itu orang-orang yang juga bahkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekalian, jangan lupa mereka merasa pewaris agama Nabi Ibrahim. Ka'bah yang di depan mata itu mereka tahu ini yang bangun Nabi Ibrahim, sehingga mereka betul memang merasa berkeyakinan dengan nyambung dengan agama Nabi Ibrahim, sehingga mereka diantaranya berhaji. Bahkan talbiyahnya itu mirip dengan kita, tapi ada tambahan fatal. Labbaika la syarika lak. Ada tambahan berikutnya yang fatal, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Persis dengan kita, tapi ada tambahan yang fatal. Ya Allah, aku sambut seruanmu yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau menguasainya dan mereka tidak menguasai. Tawaf juga, sekalian mereka tawaf di Ka'bah juga. Hanya tawafnya itu terkadang minta maaf sambil udoh bledeng, telanjang bulat. Orang-orang yang datang dari luar haram, mereka ketika tidak mendapatkan pakaian yang dianggap halal, maka pakaian mereka lepas semuanya dalam rangka mengagungkan Ka'bah. Jangan sampai ada satu lembar benang pun yang nempel di tubuhnya, itu yang nempel di tubuh dia dari barang haram, dalam rangka mengagungkan mensucikan Ka'bah. Terus sekalian, mereka juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika kejepit betul, itu doanya murni untuk Allah Ta'ala, sangat murni untuk Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berlayar di lautan, kata Allah, wa idza rasyaw mawjun kabulal, lalu ombak itu mengepung mereka sehingga mereka kayak mau digulung oleh ombak. Saat itu mereka tahu persis tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lata, Uzza, Manat dan sisanya dhalla, lenyap dari pikiran mereka. Maka dari Allah mereka memurnikan doanya semata untuk Allah Ta'ala. Falamma najau ilal bari idza yusyrikun. Ketika mereka sudah selamat sampai di daratan, mereka kembali menyebutkan Allah. Mereka sekalian juga bernada, juga biasa puasa, sehingga yang ngapunten minta maaf, jangan ada di pikiran kita orang seperti orang Quraisy kafir musyrik itu. Mereka tidak mengenal Allah, mereka sangat mengenal Allah, bahkan beribadah kepada Allah. Kalau ditanya Pak, mereka mengenal Allah, mereka beribadah kepada Allah, lalu ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menerima atau menolak? Prakteknya berikut, menerima atau menolak? Menerima atau menolak? Yang nyatanya menolak. Allah katakan wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diajak ucapan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Bahkan permusuhan mereka kepada Nabi karena diajak ucapan kalimat la ilaha illallah itu, masya Allah, permusuhannya super sengit, super sengit. Pamannya sendiri Abu Lahab menjadi orang pertama yang menabuh dendam permusuhan kepada Nabi kita. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab kayak bumbu itu tutup nomor itu. Dua-duanya aktivis untuk menghalangi dakwah Nabi. Lalu Abu Jahal, lalu Umayyah bin Khalaf dan seterusnya. Pertanyaannya Pak, kenapa sih? Wong mereka sudah mengakui Allah, kemudian mereka itu sudah beribadah kepada Allah, tapi kalau diajak mengucapkan la ilaha illallah kok menolak? Kenapa kira-kira Pak?
Karena mereka tahu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ajakan untuk mengakui Allah, bukan sekedar ajakan untuk beribadah kepada Allah, tapi ajakan untuk la ilaha, meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah, illallah, lalu hanya diajak menyembah total kepada Allah Ta'ala. Itu yang mereka tidak mau. Sehingga tuntutan ini yang mereka tidak mau, karena mereka tahu persis konsekuensinya. Sekalian, di sini ini haknya Allah Ta'ala, yaitu untuk disembah, diibadahi tanpa disekutukan dengan apapun. Sekalian, ayat yang wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun mengarahkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini totalitas agar betul kita beribadah hanya kepada Allah, sehingga keagungan total hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua selain Allah yang ngapunten adalah makhluk, baik malaikat, baik nabi, baik wali, baik apalagi ulama, ustaz, semuanya makhluk. Semuanya wajib juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, ada yang sangat penting untuk kita cermati. Rasulullah SAW 23 tahun sejarah dakwah beliau, 13 tahun di Makkah, hampir tidak ada ayat ahkam, ayat hukum yang turun kecuali sholat, waktu sholat. Semuanya berkaitan dengan ayat penjelasan tentang Allah, tentang yaumul akhir, tentang perkara gaib. Kenapa sih? Sekarang ini akan menjadi pondasi ubudiyah. Dan disinilah yang kita sering dengar perkataan, tak kenal maka tak sayang. Ibadah kita kepada Allah tanpa didasarkan pengenalan kepada Allah yang ngapunten bakal berat. Orang akan terasa beban aja ada itu. Tapi sekalian, kalau kita dasar ibadahnya itu cinta kepada Allah, itu akan ada yang namanya halawatul iman, rasa manisnya iman. Sekalian, bagaimana militansinya para sahabat dalam ada musibah? Bila diajar Ammar bin Yasir, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, Abu Jahal ditombak kemaluannya sampai mati, kemudian dia sendiri diajar sampai tidak kuat menanggung. Ini siksaan mereka. Khobab bin Arad, mereka hidung disiksa dengan batu panas sampai melepuh kulitnya, tapi mereka bisa tangguh, bisa bersabar. Apa yang membuat mereka sebegitu? Itu akidah yang telah tertanam di dalam hati mereka. Sekalian, kita akan lihat fenomena kenyataan hidup. Ketika akidah ini rusak dalam hatinya, akan ada yang namanya yabi'udinau bi'arodi minat dunia. Fenomena kehidupan, orang jual agama untuk mendapatkan potongan-potongan dunia. Di zaman Nabi, para sahabat membeli surga, bahkan walaupun dengan semua harta yang dia miliki sekalipun, dia akan lepas dalam rangka untuk mendapatkan janji Allah. Yakin Allah akan dijanjinya. Sekarang berapa banyak orang mereka melepas agamanya hanya untuk mendapatkan potongan dunia maupun mendapatkan ini jabatan. Sekarang udah lebih dari 15-20 menit bertemu. Ini dulu mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.